Beralih ke informasi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka peluang untuk memanggil Menteri Ketenagakerjaan Yasirli dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ya, saat ini KPK masih mendalami dugaan kasus korupsi di tubuh Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret mantan Wakil Menteri Immanuel Ebenezer. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK terbuka untuk melakukan pemeriksaan kepada siapapun, termasuk Menteri Ketenagakerjaan Yasirli. Ia menyebut bahwa pemeriksaan tersebut akan dilakukan kepada sejumlah pihak, baik kepada tersangka, saksi, dan pihak lain yang diduga mengetahui perkara ini. Masih fokus terhadap pokok perkara ya untuk melengkapi berkas-berkas penyidikan terkait dengan 11 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam melengkapi berkas tersebut, tentu KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini, sehingga berkas penyidikannya juga bisa segera dilengkapi. Kita akan melihat itu dan tentu itu menjadi salah satu materi yang akan didalami oleh penyidik ya dalam perkara ini. Sehingga nanti dalam proses penyidikannya KPK akan melakukan pemanggilan ya, terhadap para pihak, baik tersangka yang sudah ditahan dan juga saksi-saksi lain yang dibutuhkan keterangannya sehingga konstruksi perkara ini menjadi lengkap. Ya, termasuk KPK juga pasti akan mendalami terkait dengan aliran-aliran uang hasil dugaan pemerasan yang dilakukan dalam sertifikasi K3 ini. Ya, semuanya akan dipacak dan KPK meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak permintaan amnesti yang diajukan oleh mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Tujuannya untuk memastikan efek jera bagi para koruptor. Menurut KPK, Presiden Prabowo sebagai kepala negara diminta bijak memberikan amnesti sebagai komitmen pemberantasan korupsi. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan KPK bisa mengajak Kementerian Ketenagakerjaan untuk berkolaborasi memberantas korupsi, sehingga permainan kotor di sektor pelayanan publik bisa dibersihkan hingga ke akarnya. Kita pahami amnesti itu kan hak prerogatif Presiden ya. Meski demikian ya sebaiknya kepada yang bersangkutan tidak sedikit-sedikit minta amnesti begitu ya. Jadi kita ikuti saja dulu proses penyidikannya. Ini kan masih panjang ya, karena kan ini baru dilakukan kegiatan tangkap tangan. Nanti kita lakukan pemeriksaan terhadap para pihak, baik para tersangka, para saksi ataupun pihak-pihak lainnya, untuk didalami keterangan-keterangannya sehingga informasi-informasi ini menjadi lengkap dalam proses penyidikannya. Ya, tentu kan dalam proses suatu penanganan perkara kan cukup panjang ya, penyidikan, nanti proses penuntutan, nanti masuk ke persidangan dan juga eksekusi. Dan tentu bicara tentang pemberantasan korupsi ini kan tidak hanya soal penindakan atau penanganan perkara saja, karena setiap proses yang dilakukan dalam suatu penanganan perkara tentu ini menjadi eksaminasi dan pembelajaran bagi